Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa RTV Cinta Ilmu yang berbahagia? Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, saya Bapak Mahmudin di sini pun sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang penaksiran menggunakan media pembelajar interaktif yang saya buat sendiri saat mengikuti pelatihan pembatik level 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk pembelajaran interaktif pada kali ini adalah dalam bentuk HTML5. Oleh karena itu, untuk memutarnya menggunakan jaringan internet. Mari kita mulai bersama. Ini internet sudah tersambung, kemudian kita ambil ini di sini ada belajar Kemdikbud karena sudah saya setorkan hasil karya saya ke kementerian ketika saya sedang pelatihan. Dan kita langsung ya, ini langsung muncul, langsung kita putar. Jadi ada muncul seperti ini, kita klik no aja. Ini adalah bemper Kemdikbud, tapi suaranya kelihatannya nggak bersuara ya, kalau di rekaman. Karena ini langsung dari internet. Ya, ini bentuknya. Ini media pembelajaran interaktif matematika kelas 4. Ini ada logo Kemdikbud, rumah belajar. Judulnya adalah Belajar Matematika tentang Penaksiran kelas 4 sekolah dasar. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran interaktif ini, sebenarnya ada musiknya ya. Kalau diputar di internet, tapi karena kemudian saya rekam, musiknya nggak terdengar. Ya, kita langsung mulai saja. Bagian-bagian dari pembelajaran interaktif ini adalah ada pendahuluan, ada materi, ada evaluasi, informasi, dan nanti setelah selesai keluar. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kita pendahuluan dulu. Pada bagian pendahuluan yaitu berisi tentang kompetensi inti. Kompetensi inti pada pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kita lanjutkan. Setelah kompetensi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu pengetahuan. Siswa dapat menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi, dua bilangan cacah, dan desimal. Kemudian kompetensi dasar 4.3 adalah keterampilan ya, bisa menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dua bilangan cacah, dan desimal ya. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat melakukan penaksiran ke puluhan terdekat pada operasi penjumlahan dan pengurangan dari dua bilangan. Yang kedua, siswa dapat melakukan penaksiran ke puluhan terdekat pada operasi perkalian dari dua bilangan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penaksiran ke puluhan terdekat pada operasi pembagian dari dua bilangan. Jadi pada kali ini menekankan pada 3 ya, yaitu pada penjumlahan pengurangan ya, pada 3 ini saja. Nah, supaya menghemat waktu. Kemudian kita lanjutkan, tujuannya sudah. Kemudian kita kembali ke home. Pendahuluannya sudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Kita pelajari materi pelajaran pada kali ini. Yang pertama materi adalah penaksiran ke puluhan terdekat. Dan pengertian penaksiran. Penaksiran adalah perkiraan hasil dari suatu operasi hitung dua bilangan dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian
yang dilakukan dengan cara membulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan itu. Jadi dibulatkan terlebih dahulu ya. Penaksiran kepuluhan terdekat maksudnya menaksir hasil dari operasi hitung dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang dilakukan dengan cara membulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan itu dibulatkan menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, lanjutkan. Yang kedua adalah mengenai patokan penaksiran. Patokan untuk membulatkan puluhan terdekat adalah bila satuannya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka dibulatkan ke bawah atau puluhan tetap. Bila satuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas atau ditambah satu puluhannya. Contoh, 45 dibulatkan menjadi 50. Karena apa? Karena 5 adalah dibulatkan ke atas ini, 5 ya. Satuannya 5 dibulatkan ke atas menjadi 50. Kemudian 45 dibulatkan menjadi 50. 58 dibulatkan menjadi 60. Kenapa seperti itu? Karena 8 adalah bilangan satuannya 8. Maka dibulatkan ke atas menjadi 60. Kemudian 34 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena 4 adalah di peraturannya, di patokannya adalah 4 dibulatkan ke bawah menjadi 30. Adapun sifat penaksiran adalah hasil hitungannya cepat. Jadi kita menyelesaikan penaksiran itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang kedua, hasil hitungannya adalah tidak tepat benar, tapi mempercepat saja ya. Ya, kita lanjutkan. Penaksiran puluhan terdekat. Pada kali ini kita mempelajari adalah penaksiran puluhan terdekat. Kata kunci soal penaksiran biasanya adalah taksirlah. Ini ada kata taksirlah, dan dalam soal cerita diakhiri dengan kira-kira hasilnya. Contoh soal ya. Taksirlah hasil operasi hitung di bawah ini. Contohnya, 57 ditambah 24. 57 satuannya 7, maka menjadi 60. 24 satuannya 4, maka menjadi 20, dibulatkan ke bawah menjadi 20. 60 ditambah 20 menjadi 80. Ini karena ini sifatnya adalah pembulatan penaksiran. Kemudian yang B, 79 dikurangi 36. Maka taksirlah, maka 79 bulatkan ke atas menjadi 80. Ini 9, satuannya 9 jadi 80. 80, 36 dinaikkan ke atas menjadi 40. 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Kemudian yang C, 29 kali 12. Kalau perkalian biasa sangat sulit, tapi karena penaksiran lebih mudah. 29 dibulatkan ke atas menjadi 30, 12 dibulatkan ke bawah, ini 2 satuan patokannya 12 menjadi 10, 30 kali 10 adalah 300. Yang D, 83 dibagi 18. Ini kalau hitungan biasa susah, maka dibulatkan 83, 3 satuan 3 dibulatkan ke bawah menjadi 80. 18 dibulatkan menjadi 80 ya, karena naik ke atas. 80 dibagi 20 menjadi 4 ya. Ini adalah penjelasannya. Kemudian back, kita kembali setelah selesai belajar materi, kita lanjutkan evaluasi ya. Pada evaluasi ini petunjuk umumnya istilah nama Anda, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar. Setelah selesai mengerjakan akan ditampilkan hasil nilai Anda. Selamat mengerjakan. Misalkan di sini saya ketik misalkan namanya Budi. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ini nomor 1. Hasil penaksiran dari 74 ditambah 29 adalah, ini dibulatkan dulu. Ini menjadi 70 ditambah dibulatkan ke atas menjadi 30. 70 tambah 30 hasilnya 100. Lanjutkan next. Hasil penaksiran dari 89 dikurangi 25. 89 dibulatkan ke atas menjadi 90 dikurangi 25 dibulatkan ke atas menjadi 30. 90 dikurangi 30 menjadi 60 ya. Klik next. Hasil penaksiran dari 78 dibulatkan 8-nya dibulatkan ke atas menjadi 80. 22 dibulatkan ke bawah jadi 20. 80 dibagi 20 hasilnya adalah
Misalkan 4 ya. Hasilnya 4 kita klik udah. Lanjutkan. Hasil penaksiran dari 13 kali 37. 13 kali 37. 13 dibulatkan ke bawah jadi 10. 37 dibulatkan ke atas menjadi 40. 10 kali 40 hasilnya adalah misalkan hasil penaksiran dari 65 ditambah 48 adalah 65. 65 naik apa 65 5 naikkan ke atas menjadi 70. 70 ditambah 48 8 satuan 8 naik jadi 50, maka 70 ditambah 50 sama dengan 112. Setelah dikerjakan maka kirim hasil. Ya, ini hasilnya. Nilai Anda adalah 100%, KKM-nya 70%. Jadi selamat Anda berhasil ya. Ya, jadi ya demikian ya, anak-anak ya. Setelah selesai maka kembali ke home. Ya, ini Pak. Kemudian informasi tentang media pembelajaran ini adalah ini profil yang kreator saya sendiri yang membuat Bapak Mahmudin SPD, pekerjaan guru SDN Pondok Unang 3, channel YouTube RTV Cinta Ilmu. Kemudian next, profil referensinya, buku yang digunakan buku matematika kelas 4, Mensun Yuyun Yuliati, penerbit CW Arya Duta. Desainnya Canva, ini untuk membuat ini maksudnya ya. Pempernya dari Canva, aplikasi Articulate Storyline ya. Ya. Kemudian setelah next, informasi petunjuk saya menggunakan tekan tombol untuk memulai ya, seperti ini petunjuk-petunjuknya. Nah, setelah saya membaca petunjuk ini dan kembali ya. Setelah selesai kita belajar menggunakan pembelajaran, maka kita keluar. Ya, demikianlah para pemirsa RTV Cinta Ilmu, Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami. Mudah-mudahan bila ada manfaatnya, mudah-mudahan bila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa agar pembelajaran matematika ini tetap semangat channel ini, maka dukunglah dengan klik subscribe, like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kepada siapa saja yang sudah subscribe, saya mendoakan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah, dan saya pun yang menyampaikan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.